Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 181 Menara Hantu Asura. Aku tidak melihat satupun dari orang-orang jenius ini di penilaian sebelumnya. Aku tidak menyangka semuanya muncul di penilaian ini. Mungkinkah hari ini adalah hari yang spesial? Seseorang berseru tanpa lupa menebak. Ya, bahkan Gubo muncul. Ini adalah anggota pertama dari generasi muda di Persekutuan Roh Dunia. Dia baru berusia 16 tahun dan sudah berada di tingkat ke-7 Yuanwu. Orang bisa mencapainya. Perhatian pada pemuda yang berada di garis depan kelompok jenius. Pemuda ini setampan wanita, dengan senyum ramah di wajahnya, tanpa udara. Gubo, apakah kamu akhirnya berpartisipasi dalam penilaian berjubah putih? Pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba terdengar, dan ketika dia mengarahkan pandangannya, dia melihat sekelompok remaja dan gadis berbaju hitam juga memasuki aula. Kelompok anak laki-laki dan perempuan ini, ada juga sekitar 100 orang, dan mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Tidak hanya mereka tidak kalah dengan para jenius dari Persekutuan Roh Dunia dalam hal jumlah, mereka juga tidak lebih lemah dari mereka dalam hal budidaya. Secara khusus, pemuda di kepala sebenarnya sama dengan Gubo, juga tingkat ke-7 Yuanwu, dan bahkan usia keduanya mirip, sepertinya mereka berdua berusia 16 tahun. Hanya saja kelompok remaja dan perempuan ini, dibandingkan dengan para jenius dari Persekutuan Roh Dunia, sangat kontras, tidak ada senyum di wajah mereka, tetapi mereka penuh kesombongan. Para jenius dari klan Jie ternyata adalah anggota klan Jie. Apakah mereka juga datang untuk berpartisipasi dalam penilaian jubah putih? Hari apa hari ini? Orang di antara para junior, Jie Bufan. Kemunculan kelompok remaja ini kembali membuat gempar. Ternyata mereka adalah anggota keluarga jenius kuno, klan Jie. Jie Bufan, 100 tahun yang lalu, para senior Jie Spirit Guild kami bersaing dengan klan Jie Anda di hutan bengkok dalam seni pesona, dan tidak ada pemenang. Ini benar-benar takdir, kata Gubo sambil tersenyum. Berhentilah melakukan ini, jika bukan karena orang misterius yang datang untuk mengganggu situasi saat itu, anggota klan Jie kami pasti sudah menang melawan Persekutuan Roh Duniamu. Ini bukan takdir untuk berkumpul di sini hari ini, tapi kompetisi antara dua junior. Kamu dan aku mengetahuinya dengan baik, jadi jangan berpura-pura melupakannya, Jie Bufan mendengus dingin. Apa yang membuatmu tergila-gila pada Jie? Aku akan menekanmu di Menara Hantu Asura hari ini, membuatmu bahkan tidak bisa naik ke lantai 4. Seorang pemuda dari Persekutuan Roh Dunia berteriak dengan sedih. Lantai 4? Apakah kamu naik? Jie Bufan mencibir. Aku. Wajah bocah itu berubah, dan dia sedikit terdiam. Diam sampah, ceritakan tentang lantai 4, beruntung kamu bisa sampai ke lantai 3. Jie Bufan penuh dengan penghinaan. Memang benar aku tidak bisa sampai ke lantai 4, tapi Gubo pasti bisa. Dia akan menghancurkanmu sampai mati di lantai 4. Balas bocah itu. Gubo? Aku yakin Gubo bisa melakukannya, tapi sayangnya, tujuanku adalah lantai 5. Gubo, apakah kamu berani mengikutinya? Tanya Jie Bufan. Kalau begitu sampai jumpa di lantai 5. Gubo tersenyum sedikit, dan berhenti berbicara omong kosong, dan memimpin para jenius dari Persekutuan Roh Dunia ke sebuah kamar mewah, yang merupakan tempat untuk beristirahat, tetapi tidak semua orang bisa pergi. Di dalam, melihat para jenius mendekat, anggota Persekutuan Roh Dunia bahkan mengangguk dan membungkuk kepada Gubo dan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa mereka tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki status yang hebat. Kalau tidak, bagaimana mungkin para ahli ini begitu sopan kepada mereka? Ayo pergi.
Jie Bufan juga mengeluarkan token khusus dan berjalan menuju kamar kecil mewah di aula. Anggota Persekutuan Roh Dunia tidak berani mengabaikan kelompok orang ini. Ternyata hari ini adalah hari ketika Persekutuan Jieling berperang melawan klan Jie 100 tahun yang lalu. Tidak heran begitu banyak orang jenius berkumpul hari ini. Saudaraku, apa itu hutan bengkok? Ada apa dengan menara hantu Asura? Ada apa dengan lantai mana yang mereka sebutkan? Tanya Chu Feng ingin tahu. Kamu bahkan tidak tahu ini? Ini pertama kalinya kamu di Jesho. Pemuda itu menatap Chu Feng dengan heran. Ya, saya datang dari Qingzhou. Chu Feng tersenyum tanpa bahaya. Qingzhou itu cukup dekat, tapi bagaimanapun juga bukan dari Jesho, jadi tidak heran kamu tidak mengetahuinya. Pesona, tidak sulit untuk melewati tahap ini selama Anda menguasai seni pesona. Kesulitannya adalah tahap kedua, hutan bengkok, yang merupakan formasi besar dan tidak ada organ di dalamnya, tetapi ada banyak kabut, dan ujiannya adalah kemampuan observasi dari spiritualis dunia. Benih buah roh. Benih buah roh. Benar, itu adalah benih buah rohani. Benih buah rohani ini adalah hal yang baik. Itu bisa membuat kekuatan pesona lebih murni dan membuat kekuatan spiritual lebih kuat. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya benih, dan kekuatan spiritual yang dikandungnya terbatas. Jadi jika seseorang mau, mereka bisa melangkah ke tingkat ketiga, yaitu Menara Hantu Asura. Di Menara Hantu Asura, ada tekanan spiritual yang dapat membuat benih buah spiritual tumbuh sangat cepat. Dikatakan bahwa mencapai lantai 2, tekanan spiritual bibit buah akan berkecambah, lapisan ketiga akan tumbuh cabang dan daun, lapisan keempat akan mekar, lapisan kelima akan tumbuh berbuah, dan lapisan keenam dapat membuat buah spiritual matang. Namun, tekanan spiritual berbahaya bagi tubuh manusia dan harus dilawan dengan kekuatan spiritual. Ini membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi, bukan jumlah kekuatan mental, tapi intinya, kemauan. Tekanan spiritual bisa dikatakan sebagai ujian bakat spiritualis dunia, jadi belum ada yang bisa melakukannya sejauh ini. Mereka yang naik ke lantai 6 dan 5 lantai sudah menjadi jenius sejati. Pria itu berkata kepada Chu Feng. Itu sangat bagus. Chu Feng sangat gembira di dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa hadiah untuk penilaian tahap kedua adalah benih buah spiritual yang dia inginkan, dan selama dia memanjat menara hantu Asura, benih itu bisa tumbuh. Selama dia melangkah ke lantai 6, bijinya bisa dimatangkan menjadi buah, artinya, Chu Feng bisa menyelamatkan Dandan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Hanya saja nama Menara Hantu Asura menyebabkan Chu Feng memiliki beberapa pemikiran, karena dia ingat dengan jelas bahwa Egi menyebutkan kata Sura ketika dia menunjukkan kekuatan uniknya. Bab 182 Genius Ekstrim. Menara Hantu Asura, nama yang aneh. Chu Feng bergumam pura-pura bingung. Menara Hantu Asura ini tidak sederhana. Dikatakan memiliki sejarah puluhan ribu tahun dan mengandung harta karun. Alasan mengapa Persekutuan Roh Dunia membangunnya di sini adalah untuk mengambil Menara Hantu Asura ini sebagai miliknya. Untuk Menara Hantu Asura ini, Persekutuan Roh Dunia dan klan Jie sering mengalami konflik. 1000 tahun seorang jenius. Di bawah kepemimpinan 2 orang jenius, Persekutuan Jieling dan klan Jie mencapai kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Jiezhou pada waktu itu dikenal sebagai yang terkuat di Kyushu. Suatu hari, jenius dari klan Jie memimpin semua anggota klan Jie ke Persekutuan Jieling, bersumpah untuk merebut kembali Menara Hantu Asura. Seluruh Jiezhou pasti akan jatuh. Karena Persekutuan Roh Dunia dan anggota klan Jie pada saat itu memang terlalu kuat. Klan Jie dalam teknik pesona, dan pemenangnya maka Anda dapat menduduki Menara Hantu Asura,
Hari itu benar-benar gelap dan matahari dan bulan gelap. Kata itu mengingat masa lalu, menari dan menggerakkan tangan, seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Lalu, siapa yang akan menang pada akhirnya? Chu Feng ingin tahu siapa yang akan menang di antara kedua jenius itu. Hei, semuanya hilang! Pria itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, wajahnya penuh penyesalan. Keduanya kalah? Keduanya kalah? Atau seri? Tanya Chu Feng. Mereka semua dikalahkan oleh yang lain, kata pria itu. Mereka semua dikalahkan? Bukankah mereka mengatakan bahwa keduanya adalah dua jenius paling kuat saat itu? Bagaimana mereka bisa dikalahkan? Chu Feng juga terkejut. Menurut apa yang dikatakan pemuda itu, kedua jenius itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh orang lain, dan seberapa kuat orang yang mengalahkan mereka? Itu memang dikalahkan oleh spiritualis dunia dari negara non-Jezio, dan usia spiritualis dunia itu lebih muda dari para jenius dari persekutuan roh dunia dan klan Jie, dan dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Kata pemuda itu. Ini sangat kuat, jadi siapa nama orang itu? Apakah ada yang tahu dari mana asalnya? Chu Feng tiba-tiba menjadi penasaran dengan identitas orang itu. Dia mampu mengalahkan dua jenius top dengan kekuatannya sendiri. Orang itu adalah sangat kuat. Tidak ada yang tahu siapa namanya, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Mereka hanya tahu bahwa dia telah berkultivasi dengan baik, dan keterampilan pesonanya luar biasa, runcing. Telinganya dan pupil matanya berwarna merah, dan ada gigi yang tajam. Karena penampilannya yang unik, beberapa orang menduga bahwa dia adalah monster, tetapi adalah tabu bagi monster untuk mempraktikkan seni pesona. Terlebih lagi beberapa orang berpikir bahwa dia hanya terlihat aneh. Tidak mungkin orang yang begitu kuat tidak dikenal. Jika dia masih hidup, dia seharusnya sudah menjadi orang terkenal di dunia. Bagaimana mungkin tidak ada orang tahu namanya? Chu Feng sangat membingungkan. Kamu benar, ketika dia mengalahkan dua jenius teratas dari persekutuan Jieling dan klan Jie dalam satu gerakan, dia memenangkan kendali menara hantu Asura yang menimbulkan sensasi di seluruh Kyushu. Mari berteman dengannya. Sayang sekali, tidak lama setelah dia mengalahkan kedua jenius itu, dia benar-benar menghilang dan tidak pernah muncul lagi, jadi tentu saja tidak ada yang tahu namanya. Itu sangat misterius. Adapun dua jenius, seorang jenius juga jatuh ke dekadensi karena dikalahkan, mundur secara terpisah, dan belum lahir, tetapi dengan bakat mereka berdua saat itu, pasti lebih baik sekarang. Untuk menyinggung Jezo kita, karena orang berpikir bahwa jika keduanya lahir, maka di antara Kyushu, Jezo pasti bisa menempati peringkat pertama. Lalu apa nama kedua jenius ini? Yang dari klan Jie bernama Jie Wushuang. Yang dari persekutuan roh dunia bernama Ye Failing. Namun, bahkan jika keduanya masih hidup sekarang, mereka adalah keduanya mendekati akhir hidup mereka. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa melihat sikap mereka berdua. Seperti itu. Sebagai seorang Jezo, pemuda itu jelas merasa sangat menyesal atas dekadensi kedua orang jenius itu. Sayang sekali, tapi kupikir lebih disayangkan lagi bahwa orang misterius yang mengalahkan mereka berdua, dengan kekuatannya, seharusnya tidak diketahui, kata Chu Feng. Dan setelah menunggu di sini selama 2 jam penuh, yang disebut spiritualis dunia White Robe Assessment akhirnya dimulai. Di istana yang luas ini, ada gerbang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengaturan anggota persekutuan roh dunia, Chu Maple dan yang lainnya berjalan ke sebuah kamar dalam kelompok 3. Setelah memasuki ruangan, ada aula persegi, ada pintu di ujung lain aula, ada seseorang di depan pintu, itu adalah pria paruh baya berjubah abu-abu, jelas jubah abu-abu dunia spiritualis. Dan di tengah aula ini,
terdapat 3 patung humanoid, semuanya terbuat dari besi hitam, dan penghalang sederhana disusun di antaranya, yang jauh lebih kuat dari besi hitam biasa. Hancurkan patung itu, dalam hal trik, semakin cepat kamu memecahkannya, semakin tinggi skornya, kata pria paruh baya itu dengan datar. Aku akan datang lebih dulu. Untuk menangani hal semacam ini, aku hanya perlu 10 gerakan. Pria muda di sebelah kiri Chu Feng berjalan keluar. Dia sangat kuat, dengan tinggi penuh 2 meter, otot di lengannya lebih tebal dari paha Chu Feng, tapi dia terlihat seperti pria dewasa. Ketika dia datang ke sebuah patung, dia pertama-tama menggerakkan tubuhnya, dan tulangnya terus mengeluarkan suara berderak, dan kemudian dia mengerahkan kekuatannya tiba-tiba, dan nafas 3 lapisan Yuanwu dilepaskan, dan kemudian tinju sebesar karung pasir meledak. Keluar terus-menerus. Dentang-dentang-dentang. Tinju mendarat di patung, membuat suara baja terjalin, dan bahkan memicu percikan api, dan ketika tinju ke-10 jatuh, retakan benar-benar muncul di patung, dan retakan itu menyebar dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi 2 bagian, tersebar di atas patung. Tanah. Tanah. Pada saat ini, pemuda berotot ini berbalik dan tersenyum penuh kemenangan pada Chu Feng dan gadis di sebelah kanan Chu Feng. Faktanya, dia terutama tersenyum pada gadis muda itu, meskipun gadis muda itu tidak terlihat cantik, dia cukup cantik, terutama benjolan bangga di dadanya, yang jelas cocok dengan selera anak laki-laki yang kuat itu. Anak laki-laki yang kuat menunjukkan 2 baris gigi putih cerah pada gadis itu, dan bahkan membuat beberapa gerakan mendominasi dengan ototnya yang kuat, tetapi gadis itu bahkan tidak memandangnya, tetapi dia tidak kecewa, tetapi terus melakukannya. Tindakan hampir tidak memenuhi syarat. Tetapi ketika evaluasi seperti itu datang dari belakangnya, wajah pemuda berotot itu tiba-tiba menegang, dan sudut mulutnya berkedut. Bab 183 Hutan Bengkok. HMPH, sampah. Gadis yang sudah lama tidak mengatakan apa-apa melirik pemuda kekar itu, lalu melewatinya. Ketika dia sampai di patung besi hitam, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan meluncurkan sebuah ofensif itu telah terungkap sepenuhnya. Tendangan gadis sangat bagus, kecepatannya sangat cepat, menghasilkan bayangan, dan kekuatannya sangat kuat hingga memicu hembusan angin. Ini bukan tendangan sederhana, tapi keterampilan bela diri, sebuah keterampilan. Boom, saat gadis itu melakukan tendangan kelima, terdengar suara gemuruh, dan patung besi hitam itu ditendang oleh gadis itu hingga berkeping-keping dan berserakan di tanah. Lihat, kalau ini aku, Nona Ben, aku hanya butuh 5 trik. Gadis itu melirik bocah berotot itu dengan bangga. Dan pemuda berotot itu memiliki wajah jelek saat ini, karena gadis muda itu memang lebih baik darinya dalam hal kultivasi dan kemampuan, bahkan jika dia diejek, dia masih tidak bisa berkata-kata siapa yang menyuruhnya memamerkan keahliannya di depan dari yang lain barusan, dengan "Yah, cukup bagus, memenuhi syarat." Anggota Persekutuan Roh Dunia juga mengangguk puas. Dan pada saat ini, di antara 4 orang yang hadir, 3 dari mereka secara tidak sadar mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng, terutama pemuda yang kuat, yang menatap Chu Feng dengan penuh harap. Setelah gadis itu bergerak, dia merasa wajahnya hilang, tetapi dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan kembali wajahnya di tubuh Chu Feng, karena dia bisa merasakan bahwa kultivasi Chu Feng hanya pada level pertama Yuanwu. Tes saat ini tidak ada hubungannya dengan teknik formasi roh, tetapi tes kultivasi murni, jadi pemuda yang kuat merasa bahwa dengan Chu Feng di sekitarnya, dia tidak akan menjadi yang paling memalukan, dan dia tidak akan berada di bawah. Di bawah pengawasan 3 orang, Chu Feng mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, dan datang ke patung besi hitam itu dengan santai. Pertama-tama dia merentangkan kelima jarinya, lalu mengepalkannya erat-erat, dan mengangkat tangannya ke patung besi hitam itu. Itu pukulan. Kecepatan pukulan Chu Feng sangat cepat, itu benar-benar seperti kilat,
Dan dengan ledakan, patung besi hitam yang tak tertandingi itu hancur di bawah pukulan Chu Feng, tidak terkoyak. Sebaliknya, itu benar-benar hancur berkeping-keping. Satu gerakan, dia hanya menggunakan satu gerakan. Melihat pecahan patung yang berserakan di tanah, ketiga orang yang hadir semuanya terkejut. Feng mengungkapkan keterkejutan yang tak terlukiskan. Bahkan mata sesepuh dari persekutuan roh dunia berkedip, dan dia menjadi tenang setelah waktu yang lama. Dia sedikit mengangguk dan berkata dengan senyum puas, "Ya, dia adalah benih yang langka dan bagus. Dia benar-benar bisa menghancurkan patung besi hitam itu." Berkeping-keping tanpa menggunakan seni bela diri. Tapi saat ini, ekspresi yang paling menarik adalah pemuda berotot. Chu Feng sangat kuat sejauh ini. Pukulan seperti itu, bahkan orang yang kuat di tingkat kelima Yuanwu mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi Chu Feng, yang hanya berada di tingkat pertama Yuanwu, melakukannya. Apa artinya ini? Siapapun dengan IQ yang masuk akal akan dapat membayangkan betapa kuatnya itu. Setelah uji kekuatan, teknik pesona diuji lagi, terutama pada kontrol pesona, ketegasan pesona, dan kepekaan kekuatan spiritual. Pada awalnya, pemuda yang kuat itu bersikap skeptis terhadap Chu Feng. Dia merasa bahwa kekuatan bela diri Chu Feng sangat kuat, yang berada di luar akal sehat, jadi dia curiga bahwa Chu Feng pasti telah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk kultivasi bela diri. Dalam hal seni dunia, mungkin lebih sedikit usaha yang dilakukan untuk itu, dan mungkin tidak sebaik dia dan gadis itu. Namun, ketika Chu Feng menunjukkan keahliannya dalam pembentukan roh, tidak peduli apakah itu laki-laki, perempuan, atau bahkan spiritualis dunia dari persekutuan roh dunia, mereka semua tertegun dan benar-benar kewalahan oleh kekuatan Chu Feng. Pada akhirnya, ketiganya berhasil lulus ujian, lulus penilaian jubah putih pertama, dan bisa mendapatkan token baru untuk pergi dari sini dan membeli roh dunia untuk berlari dengan sia-sia. Namun, setelah penilaian selesai, spiritualis dunia dari persekutuan roh dunia meninggalkan nama Chu Feng dan menilai Chu Feng sebagai bakat langka. "Kakak Chu Feng, kekuatanmu benar-benar tidak penting. Aku sangat mengagumimu. Kakak Chu Feng, dengan kekuatanmu, kamu harus menantang tingkat kedua. Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Berjalan keluar dari aula besar, dan tidak peduli apakah itu pemuda yang kuat atau gadis seksi, mereka semua mulai memiliki hubungan dengan Chu Feng, terutama gadis seksi yang ingin lebih berjalan dengan Chu Feng. Lagi pula, tingkat kedua adalah hutan bengkok, di mana tidak hanya berbagai kemampuan spiritualis dunia sangat dibutuhkan, tetapi juga persyaratan kekuatan tertentu, karena di hutan bengkok, hal yang paling berbahaya bukanlah mekanisme dan formasi tetapi orang, jadi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Berjalan dengan Chu Feng akan memudahkan mereka untuk melewati level tersebut. Kalau begitu ayo pergi bersama. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Bagus sekali, bisa berjalan dengan saudara Chu Feng, tingkat kedua ini tidak perlu ditakuti. Pemuda yang sehat dan tegap itu tertawa gembira. "Siapa bilang aku akan membawamu?" Tapi gadis itu menatap bocah itu dengan keras. Seperti penilaian semacam ini, semua orang akan lebih menjaga diri mereka sendiri dan tidak akan membebani tanpa alasan. Di mata gadis itu, pemuda berotot ini adalah tanggung jawab. "Aku..." Bocah kekar itu ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menelannya kembali, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Pertemuan adalah takdir, kita bertiga harus bersama. Tapi pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan acuh tak acuh. "Kakak Chu Feng, kamu benar-benar orang yang baik, jangan khawatir, aku pasti tidak akan menahan diri." Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, pemuda yang sehat dan kuat itu sangat gembira, wajahnya penuh emosi, dan dia melakukannya. Tak lupa menepuk dadanya untuk berjanji. Dan setelah Chu Feng berbicara, meskipun gadis itu sangat enggan,
dia tidak banyak bicara. Lagi pula, bahkan dia ingin mengandalkan kekuatan Chu Feng untuk melewati hutan bengkok. Hak untuk menolak. Dengan cara ini, setelah mereka bertiga keluar dari aula utama, mereka tidak mengambil token yang melewati izin pertama untuk membeli jubah putih roh dunia, tetapi terus masuk lebih dalam dan melangkah ke hutan bengkok. Bab 184 bertemu Yang Zi lagi. Hutan bengkok ini adalah formasi besar. Itu ditata oleh Persekutuan Roh Dunia pada awal pendiriannya. Setelah transformasi terus-menerus oleh para ahli dari Persekutuan Roh Dunia, formasi hutan bengkok ini jelas bukan sesuatu yang biasa praktisi bela diri dapat retak. Bahkan seorang spiritualis dunia mungkin akan tersesat jika dia memasukinya tanpa seseorang untuk membimbingnya. Dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini selama sisa hidupnya, mati kelaparan di dalamnya. Meski Twisted Jungle disebut hutan, nyatanya tidak hanya ada pepohonan di dalamnya, tapi juga ukiran batu dan pilar besi. Tapi apapun itu, sudah terpasang pesona tanpa kultivasi Xuanwu. Jangan mencoba untuk menghancurkannya. Setiap tanaman dan setiap pohon, bahkan master alam Xuanwu, bergantung pada basis dan kemampuan kultivasi tertentu. Chu Feng dan ketiganya berjalan di antara mereka mengandalkan kekuatan spiritual Chu Feng dan kemampuan pengamatan kompas roh dunia. Formasi gagal menghentikan 3 langkah Chu Feng. Hanya saja sesaat setelah masuk, Chu Feng melihat wajah yang dikenalnya, yang juga dari King Zhou, murid lelaki tua Kixing, Yang Zi yang semua giginya dihancurkan oleh Chu Feng. Selain itu, di samping Yang Zi, ada 4 orang lagi. Keempat orang ini berpakaian melayani murid sekte kelas 1, dan basis kultivasi mereka tidak lemah. Tingkat kelima Xuanwu, dan Chu Feng dapat mengetahui dari layanannya bahwa ini adalah murid inti dari Ling Yunzong. Chu Feng. Setelah melihat Chu Feng, Yang Zai sangat tercengang. Tanpa gigi, dia pertama kali mengeluarkan teriakan aneh, dan kemudian wajahnya dipenuhi ketakutan. Dapat dilihat bahwa Chu Feng meninggalkan bayangan besar padanya. Chu Feng? Mungkinkah Yang Zi adalah anak yang memukulimu dengan karakter yang begitu berbudi luhur? Mendengar kata-kata Yang Zi, 4 lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng dan memandangnya dengan jijik. Dapat dilihat bahwa mereka telah mendengar tentang Chu Feng dan Yang Zai, tetapi mereka menyatakan keraguan tentang kultivasi Chu Feng. Lagi pula, Yang Zai adalah tingkat kelima Yuanwu, tetapi Chu Feng hanyalah Yuanwu belaka. Liu Biao, ayo cepat pergi. Yang Zai berbalik dan hendak pergi, bahkan menyeret murid dari sekte Ling Yun yang merupakan tingkat kelima Yuanwu. Hei, Yang Zi, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah kamu benar-benar takut anak ini akan gagal? Tapi Liu Biao menepis tangan Yang Zi dan menatap Chu Feng dengan lebih tertarik. Jangan takut, Yang Zi, saudara-saudara akan membalaskan dendammu. 3 lainnya telah bubar, dan mereka bekerja sama untuk mengatur penghalang yang kuat untuk menghalangi mundurnya Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng, ada yang salah, pihak lain sangat kuat. Menghadapi situasi ini, ekspresi gadis seksi itu menjadi tegang, pihak lain tidak menyembunyikan auranya, dan kendalinya atas pesona sangat bagus, yang membuatnya kehilangan dia. Kepercayaan diri. Dan pemuda yang kuat itu penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Ketakutan itu secara alami ditakuti oleh aura Liu Biao, Yang Zi dan yang lainnya. Penyesalan menyesali diri sendiri, serakah untuk murah, dan ingin mengandalkan cara Chu Feng untuk melewati hutan bengkok ini, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng memiliki musuh yang begitu besar, dan dia kebetulan bertemu di sini, melibatkannya di dalamnya. Hutan bengkok ini relatif tertutup, tidak jarang musuh bertemu dan saling membunuh, hampir tidak ada yang mengejarnya, dan ini juga merupakan tempat paling berbahaya di hutan bengkok. Chu Feng, demi kita juga dari King Zhou, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan akui kesalahanmu, dan patahkan gigi depanmu. Aku akan membiarkanmu pergi. Liu Biao berdiri tidak jauh,
seperti seorang raja menatap warga sipil yang rendah hati, meskipun dia mengatakan dia memberi Chu Feng kesempatan, ada niat membunuh yang dingin di matanya. Yah, hari ini kita bersaudara akan bekerja sama untuk menghancurkan anak ini. Melihat Liu Biao dan yang lainnya bersikeras akan hal ini, Yang Zi tidak lagi mengelak dan juga menunjukkan penampilannya yang membunuh. Popularitas paparazzi tidak buruk. Ada begitu banyak kroni, tapi saya tidak berpikir mereka dapat membantu Anda, tetapi mereka ingin menipu Anda. Chu Feng tersenyum sedikit, dan kemudian dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, dan sebuah badai tak terlihat berpusat padanya menyebar, itu langsung menghancurkan penghalang yang didirikan oleh mereka bertiga. Pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut, tetapi yang paling terkejut masih ada di belakang, karena tepat setelah pesona dihancurkan, pesona kuat lainnya mengembun, membunuh Yang Zi dan yang lainnya. Semua diblokir di dalamnya. Kekuatan penghalang ini jelas lebih dari beberapa kali lipat dari yang sebelumnya, dan alasan mengapa mereka begitu terkejut adalah karena penghalang ini diatur oleh Chu Feng, dan dia bahkan tidak menggerakkan tangannya. Kekuatan spiritual untuk mengendalikan kekuatan pesona. Kamu ingin membuatku menghancurkan gigi depanku, apakah kamu memiliki kemampuan? Chu Feng mengubah pikirannya, dan menyebarkan basis kultivasi tingkat pertama Yuan Wu tanpa syarat, tetapi paksaan yang kuat semacam itu sudah cukup untuk membuatnya semua orang di sini. Penghalang bergetar, bahkan Liu Biao, yang masih memaksakan sebelumnya, tidak bisa tenang sekarang. Itu hanya gertakan. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan tertipu oleh trik Anda? Liu Biao tidak percaya bahwa Chu Feng benar-benar kuat. Tidak bisa menahan cemberut, dan bersembunyi di belakang Chu Feng, karena jenis ini serangan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Namun, di mata pemuda dan gadis itu, serangan kuat ini bukan apa-apa bagi Chu Feng, serangan Liu Biao runtuh. Sekelompok sampah, yang hanya memiliki kekuatan seperti ini, tetapi juga ingin membela orang lain. Berlutut! Chu Feng mendengus dingin, dan paksaannya semakin dalam. Kekuatan dan bahkan udara membuat suara aneh, dan Chu Feng akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di bawah paksaan yang begitu kuat, Liu Biao dan yang lainnya kehilangan aura mereka sebelumnya dan berlutut dengan celepuk, tidak dapat menahan tekanan sama sekali, tetapi Yang Zi masih berdiri di tempatnya. Dari sini dapat dilihat bahwa kultivasi Liu Biao dan yang lainnya jauh lebih rendah dari Yang Zi. Chu Feng, kamu. Menghadapi adegan ini, pemuda berotot dan gadis seksi itu penuh kegembiraan. Meskipun mereka tidak tertekan oleh nafas Chu Feng, mereka bisa melihat bahwa Chu Feng mengandalkan dirinya sendiri. Pemaksaan itu membawa 3 master tingkat ke-4 basaltik dan 1 master tingkat ke-5 basaltik berlutut di tanah. Hancurkan gigi depanmu, selamatkan hidupmu, kata Chu Feng dingin. Bahkan tidak memikirkannya, salah satu dari mereka meraung marah. Ingin mati. Chu Feng tersenyum sedikit, lalu menjentikkan jarinya, dan sambaran petir keluar dari jarinya, menusuk dada pria itu seperti pedang tajam. Ah, pria itu menjerit, dan jatuh ke tanah dengan sangat lemah hingga dia kehabisan napas. Chu Feng, kamu berani membunuh kami, kamu mati. Sekte kami tidak akan membiarkanmu pergi, tidak hanya kamu, tetapi bahkan sektemu akan binasa. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar membunuh kami, 2 lainnya terkejut dan ketakutan. Zilala. Begitu kata-katanya jatuh, 2 petir melintas, dan keduanya jatuh ke tanah sebagai tanggapan. Setelah menyelesaikan mereka bertiga dengan guntur, Chu Feng mengarahkan pandangan dinginnya pada Liu Biao dan Yang Zi. Chu Feng, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, aku tidak akan pernah berani tidak menghormati tuanmu lagi. Yang Zai sangat ketakutan hingga air mata mengalir di wajahnya, dan dia berlutut di depan Chu Feng untuk memohon belas kasihan.
Chu Feng, aku menghancurkan gigi depanku, dan ini akan menghancurkan diriku sendiri. Tolong jangan bunuh aku. Liu Biao itu bahkan lebih lugas. Dia bahkan mengangkat tangannya dan meninju mulutnya 3 kali berturut-turut, menghancurkan semua miliknya. Gigi depan, merah cerah darah mengalir keluar, ini bukan rasa malu, itu hanya pengingat yang menyedihkan. Namun, mengenai penampilan kedua orang ini, Chu Feng tanpa ekspresi, dan berkata dengan dingin, sudah larut. Bab 185 menginjak tangga langit. Chu Feng, aku akan bertarung denganmu hari ini. Melihat bahwa Chu Feng akan membunuh, Yang Zai tidak lagi berlutut dengan rendah hati, bangkit dan melancarkan serangan ke Chu Feng, dan Liu Biao melakukan hal yang sama. Keduanya memamerkan seni bela diri tahap kelima, dan menanamkan semua kekuatan mereka. Mereka berjuang mati-matian, dan kekuatan mereka pasti tidak sebanding dengan serangan sebelumnya. Di satu sisi, seekor harimau raksasa yang kental dengan energi, dengan rambut berkibar, seperti manusia hidup, merong cukup untuk mengguncang gunung dan sungai, mengayunkan cakarnya cukup untuk menghancurkan puncak gunung, dan menyerang dengan kekuatan raja dari semua binatang buas. Di sisi lain, Yuan Li berubah menjadi beberapa pedang tajam, tidak ada yang hantu, melainkan entitas ada ribuan pedang terbang Yuan Li semacam itu. Sangat kuat. Pada saat ini, laki-laki berotot dan perempuan seksi memiliki wajah tegang dan mata ketakutan, karena serangan pihak lain saat ini sudah cukup untuk dengan mudah membunuh mereka berdua tanpa meninggalkan residu. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain berdiri di belakang Chu Feng, berdiri di belakang pemuda yang lebih muda dari mereka ini, terutama gadis seksi yang dengan erat menggenggam jubah Chu Feng dengan tangan gioknya, karena Chu Feng He adalah satu-satunya orang yang mereka bisa mengandalkan saat ini. Ini masih terlalu lemah. Jubah Chu Feng berkibar dan menari bolak-balik di bawah kekuatan yang kuat. Rambutnya juga menari liar, terbang ke atas dan ke bawah. Tapi dia masih berdiri di sana, tidak mengelak atau mengelak, dan masih ada senyum tipis di sudut mulutnya, diam-diam menunggu serangan datang. Om! Tepat saat serangan keduanya hendak menyapu, murid Chu Feng tiba-tiba berkedip, dan penghalang sebening kristal seperti cermin terhampar di depannya. Boom! Harimau ganas dan Wan Jian membombardir penghalang seperti es bersama-sama, menyebabkan riak yang keras, dan dampaknya membuat kaki Chu Feng bergetar lagi dan lagi. Tetapi pada akhirnya, mereka masih gagal melewati garis pertahanan Chu Feng. Ketika serangan keduanya menghilang, penghalang di depan Chu Feng masih utuh, bahkan tidak ada celah yang muncul. Kalian, apakah kamu manusia? Bagaimana kamu bisa menguasai cara seperti itu dengan kultivasi seperti itu? Liu Biao panik dan ketakutan. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu menakutkan sebelumnya. Dia tidak bisa diperlakukan sebagai manusia. Dia adalah monster hidup. Bukannya aku Chu Feng, hanya saja kamu belum melihat pria yang sangat kuat. Chu Feng tersenyum kecut, karena dia tiba-tiba memikirkan gadis berpakaian ungu itu. Dia sudah menjadi monster di mata banyak orang. Orang sebagai perbandingan, dia sangat biasa-biasa saja, dan ini adalah celah di antara orang-orang. Bajingan. Melihat bahwa serangan terhadap Chu Feng tidak efektif, Yang Zi melancarkan serangan ke penghalang yang menghalangi mereka, tapi itu masih tidak efektif. Ini membuatnya marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Akhirnya, wajah Chu Feng menjadi dingin, dan saat dia mengangkat lengannya sedikit, petir melonjak keluar, dan kemudian berubah menjadi 2 naga petir, dengan mulut berdarah mereka terbuka lebar, dan dengan raungan yang menusuk telinga. Xiangyang Zai dan Liu Biao bergegas pergi. 3 gaya guntur bukan lagi metode terkuat Chu Feng, tetapi ketika dia menggunakannya sekarang, kekuatan semacam itu masih menakutkan dan tak tertandingi. Ini seperti keterampilan bela diri.
Di tangan orang yang kuat di alam bela diri surgawi, itu juga bisa ditampilkan secara menakutkan, kekuatannya sama. Chu Feng, bahkan jika aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Yang Zai, karena ketika naga petir mendarat di atasnya, dia bahkan tidak berteriak, dan dia terpaksa dihancurkan, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Setelah memenggal Yang Zi dan Liu Biao, Chu Feng menggunakan gaya 3 petir untuk menghancurkan tubuh 3 orang lainnya tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Aku harap kamu bisa merahasiakan masalah ini. Setelah menangani semuanya, Chu Feng berkata kepada anak laki-laki dan perempuan itu sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengungkapkan setengah kata pun tentang masalah ini. Gadis dan pemuda itu mencoba yang terbaik untuk meyakinkan mereka bahwa meskipun Chu Feng tersenyum ramah pada mereka, setelah melihat metode Chu Feng, jauh di lubuk hati mereka sudah takut pada Chu Feng. Terlebih lagi, masalah ini ada hubungannya dengan mereka. Jika mereka menyebarkannya, itu akan merugikan mereka semua tetapi tidak bermanfaat, jadi mereka secara alami akan menyembunyikannya. Itu metode yang kejam, membunuh orang dan menghancurkan jejak. Tapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Siapa? Perubahan mendadak membuat Chu Feng sedikit mengernyit. Dia menyebarkan kekuatan mentalnya, tapi dia tidak bisa merasakan nafas sedikit pun di sekitar sini. Haha, apakah kamu takut? Jangan khawatir. Kami sudah terbiasa dengan hal semacam ini sejak lama, dan kami tidak akan mengatakannya. Suara itu terdengar lagi, dan 2 sosok keluar dari belakang seorang pria jangkung. Patung batu. Ini adalah 2 remaja, masing-masing dengan penampilan luar biasa, dan pakaian hitam khusus yang mereka kenakan adalah pakaian klan Jie. Orang-orang dari klan Jie. Pada saat ini, tidak hanya Chu Feng, tetapi juga pemuda yang kuat dan gadis seksi semuanya terkejut, karena reputasi klan Jie begitu hebat sehingga mereka mewakili puncak dari roh dunia. Master, dan mereka dihormati oleh banyak master roh dunia. Diam-diam bersembunyi di sini, apa niatmu? Chu Feng menatap kedua orang itu dengan mata seperti obor. Meskipun keduanya begitu dekat saat ini, Chu Feng masih tidak bisa merasakan aura mereka, itu seperti udara, yang membuat Chu Feng menyadari bahwa keduanya tidak mudah. Saya kebetulan lewat. Saya melihat pertempuran yang hebat, jadi saya berhenti untuk menontonnya. Salah satu remaja jangkung tersenyum ringan. Pertempuran yang luar biasa. Itu hanya sekelompok sampah dari King Zhou, anjing memakan anjing. Bocah pendek lainnya penuh dengan penghinaan. King Zhou sampah? Lalu apa kalian? Setelah mendengar kata-kata bocah pendek itu, wajah Chu Feng menjadi jelas tidak senang. Lagi pula, dia juga dari King Zhou, jadi dia tentu saja tidak suka mendengar orang lain menghina King Zhou. Kami adalah tangga yang tidak akan pernah bisa Anda bandingkan. Anda hanya bisa memandang kami. Bocah pendek, dengan wajah penuh kesombongan, menatap Chu Feng dengan jijik, serta pemuda berotot itu. Pria dan kecantikan seksi di belakangnya. Pada saat ini, belum lagi Chu Feng, bahkan pemuda yang kuat dan gadis seksi itu sangat kesal, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya, karena pihak lain berasal dari klan Jie, dan pihak lain memang memilikinya. Modal kesombongan. Shua. Tiba-tiba, Chu Feng bergerak tanpa peringatan apapun, tetapi dengan guntur melancarkan serangan pada bocah pendek itu. Bocah pendek itu tidak mudah. Dia dengan cepat memperhatikan gerakan Chu Feng, mendengus dingin, dan melepaskan aura tingkat kelima Yuanwu. Feng menepuk pergi. Tapi mereka meremehkan Chu Feng, dan melihat kilatan petir di bawah kaki Chu Feng, lalu menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah berada di belakang bocah pendek itu. Hati-hati. Melihat ini,
Bocah jangkung itu berteriak, tapi sudah terlambat. Chu Feng menendang pinggang bocah pendek itu. Lengah, bocah pendek itu jatuh seperti kotoran anjing. Kamu sialan Guang. Bocah pendek itu sangat marah, dan dia membuka mulutnya untuk mengutuk. Tapi sebelum dia selesai berbicara, kaki besar Chu Feng jatuh dari langit dan mendarat di kepalanya, menampar wajahnya dengan keras. Melangkah ke dalam tanah. Bagiku, Chu Feng, tangga itu bukan untuk melihat ke atas, tapi untuk diinjak. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.